Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Berkat Tuhanlah yang membuat setiap kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak setiap kita beribadah bersama keluarga Bethany International Church Melbourne, Australia. Puji Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Pembina kita, Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, disertai perjamuan kudus. Oleh karena itu, siapkan roti atau biskuit dan anggur atau teh untuk perjamuan kudus. Mari buka hati kita menerima lawatan, kesembuhan, pemulihan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh bersama-sama beribadah online hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tak dapat kami membalas segalanya yang terbaik Engkau sediakan bagi kami. Selain membawa korban syukur, penyembahan kepada-Mu. Ya Aba, ya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan dalam. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa
balas segala kebaikan-Mu. Oh Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Angkat tanganmu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tiada terukur kasih setia Tuhan bagi kita. Begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam dan tingginya kasih Tuhan bagi kita. Haleluya. Tiada terukur kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya.
bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Oh, tiada terukur besar kasih setia-Mu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Mari menari bagi Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Oh, oh, tiada terukur besar kasih setia-Mu. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Kita mau puji Allah kita lebih lagi, amin saudara. Mari siapkan hati kita, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis padaku, Yesusku ajaib bagiku. Come on, sing it out. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah sampai bumi berlalu dan habis padaku, Yesusku ajaib bagiku.
Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Dengan iman katakan, yang berubah kasihnya. Setiap hari sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib. Dia berkuasa, Kau berkuasa. Mujizat ada mujizat. Oh ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Shalom hamba-hamba Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa, bulan yang Tuhan tetapkan bagi negeri Indonesia, memasuki kemerdekaan ke-75 tahun. Ini waktunya bagi kita untuk berdiri bagi Indonesia. Saya mengajak setiap kita untuk berdoa dari setiap tempat rumah kita, melepaskan berkat buat Indonesia. Mari kita satukan hati kita. Syakadarabahadara. Tuhan, kami bersyukur di bulan Agustus ini Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Tuhan, kami tahu hari-hari ini dunia sedang mengalami goncangan. Namun kami berdoa melalui goncangan yang ada di bangsa kami Indonesia. Mereka, penduduk Indonesia akan mencari Tuhan dan pertolongannya. Karena sungguh pertolongan Tuhan bagi Indonesia datangnya daripadamu ya Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Dan hari ini kami berdoa bagi setiap mereka yang mengalami dampak ekonomi dan kesehatan. Kami mau katakan dari tempat ini, kami mau speak healing di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan. Hari ini juga kami berdoa berdiri bagi pemimpin kami, Presiden Jokowi dan pemerintahannya, agar Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan bagi pemerintah dalam menghadapi goncangan ini. Tuhan, bangkitkanlah Yusuf dan Daniel rohani di Indonesia, agar mereka bisa menduduki posisi yang strategis di negeri Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, hikmat yang sudah Kau berikan atas mereka. Kami juga meminta pertolongan dan campur tangan-Mu ya Tuhan, untuk memberikan disiplin ilahi atas semua penduduk Indonesia, untuk mereka taat ya Tuhan dalam mengikuti peraturan yang diberikan mulai dari pusat sampai ke daerah, sehingga pandemik ini dapat diatasi dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Karena sebelum gunung-gunung dijadikan, sebelum bumi diperanakan, Indonesia sudah Tuhan tetapkan di hati-Mu. Kami mau katakan Yeremia 29 buat Indonesia. Di ayat 11. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangan yang ada mengenai Indonesia. Demikianlah firman-Mu, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan Indonesia hari depan yang penuh harapan. Kami angkat tangan kami lepaskan. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Amin. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
We would like to invite you to join our prayer concert Indonesia Maju that will be held through Zoom meeting on Saturday, August 22nd, 2020 at 10 a.m. Be sure to wear a red or white clothing when you join the prayer as we celebrate and pray for Indonesia. BKS Victoria is inviting you to join us as we pray for our country Indonesia during the COVID-19 lockdown. The prayer will be held through Zoom on Thursday, August 20th, 2020 at 7:30 p.m. Please enter the Zoom ID and password to join the prayer. Do you have plenty of free time at home and don't know what to do? Are you looking for new skills to acquire during this quarantine season? The Vessel is introducing you to Quarantive. Throughout the month of August and September, we are opening free classes for you to join. Here is the list of classes for the month of August. The classes are free to join, so simply scan the QR code to register. For more info about the upcoming classes in September, please stay tuned to our Instagram page. Our weekly bulletin is still running as usual, with more testimonies and articles from our congregation. Simply scan the QR code to read the latest bulletin. Those who need prayer support may submit your prayer request through the following link: www.bethanymelp.org.au/form/prayer request. Our pastoral team will contact you immediately. Prayer Tower is running as usual. Please find the scheduled times on the screen. You can join the Prayer Tower by going to www.bethanymelp.org.au/zoom/prayer tower. For more information, please contact them. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. Kami datang dalam hadirat-Mu. We just want to sing your goodness, Lord. We just want to sing your love, Lord Jesus. We come into your presence, Lord, just to worship you. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, we worship you, Jesus. Come on, sing, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you.
your heart. My voice to worship you, Jesus. Worship you, oh my soul. Rejoice, joy my King, in what you hear. Oh, let it be a sweet, sweet song in your Humble ourselves into your presence, Lord. Here in your presence, we just want to sing how we love you, Jesus. Come on, sing it with faith. I will love you, Lord, and I lift my voice to worship you, Jesus. Oh, my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Oh, let it be a sweet, sweet song in your Let it be, oh, let it be a sweet, sweet song. Let it be sweet song. Oh, let it be sweet song in your Let it be an offering of worship to you, Jesus. Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. Maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Salah satu peran
dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersukacita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersukacita untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsa.
Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja, seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik. Bahkan ini bagi saya suatu fenomena. Yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak. Dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun. Justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi, akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak.
supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya, termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini. Tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, aku akan mencurahkan Rohku. Aku akan mencurahkan Rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020,
pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14 yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19 yang intinya akan terjadi yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, aku datang segera sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, Maranatha, sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Boleh angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh saat ini. Kuriala bala 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 bala. Oh dia bakana mayara la bala bala. Oh Jesus, Jesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima, 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 terima. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Untuk menyembuhkan mereka yang sakit.
yang mengalami kesusahan, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Ora laba kana mayara laba. Ora baba. Ira bala. Oh Yesus. Oh Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing. Sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur
kami berterima kasih padamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.